Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melakukan ibadah, ruku, sujud, menyembah kepada Allah dan juga menghadiri majelis ilmu, aman dari taman-taman surga. Semoga Allah terus membimbing hati kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita akan kembali membahas kitab Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus dipahami oleh setiap muslim dan mengamalkan konsekuensi dari 3 landasan tersebut, yakni mengenal Allah, mengenal agama dan juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak mal usulus salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apabila engkau ditanya, apa itu 3 landasan utama, 3 landasan pokok yang wajib bagi setiap insan untuk mengetahuinya? Faqul, maka katakan, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu katakan mengenal seorang hamba, mengenal Tuhannya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, bahkan wajib bagi manusia untuk mengetahui siapa Tuhannya, mengetahui apa agamanya dan siapa nabinya. Karena 3 hal inilah yang akan ditanyakan di alam kubur. Ujian di alam kubur tidak banyak pertanyaan, cuma hanya 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Cuma itu saja pertanyaannya. Tapi banyak orang yang gagal tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Walaupun di dunia dia sudah menghafal. Ketika ditanya di dunia, dia bisa menjawab. Tapi belum tentu di alam kubur dia bisa menjawab. Karena untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini di alam kubur, itu bagi mereka yang menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini. Orang-orang munafik ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia bisa menjawab Allah. Ditanya siapa nabimu, dia juga bisa menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Orang-orang munafik juga bisa menjawab, yaitu agama Islam. Tapi tidak bisa menjawab nanti di alam kubur karena tidak menjalankan konsekuensi. Begitupun mungkin ada orang Islam yang kalau ditanya dia bisa menjawab di dunia ini. Tapi kalau dia tidak menjalankan konsekuensi dengan sebenar-benarnya, maka tidak bisa menjawab. Inilah 3 landasan utama yang mesti kita pelajari. Kalau kita sudah bisa mengetahuinya, kita ajarkan kepada orang lain agar seluruh kaum muslimin mengenal 3 landasan ini dan mengamalkannya. Karena kalau tidak tahu 3 landasan ini, maka dia tidak bisa menjalankan konsekuensinya. Kalau tidak bisa menjalankan konsekuensinya, ancamannya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, berarti
akan disiksa oleh malaikat tersebut. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik, oleh karena itu kita masuk pada landasan yang pertama, pokok yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Faqul, maka katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang telah mengatur saya dan juga mengatur seluruh alam semesta ini. Dan Allah mengatur alam semesta ini bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dan dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan kecuali dia. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini mengenal Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan saya, Tuhan seluruh alam semesta, yang telah mengatur saya, yang telah mengatur alam semesta, dan dia atur dengan kenikmatan-kenikmatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada makhluknya tanpa terkecuali. Seluruh makhluknya merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kita bisa tinggal di alam ini dengan sempurna, kita bisa menikmati alam ini. Buminya diratakan oleh Allah. Allah turunkan air hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah keluarkan mata air dari bumi. Allah berikan segala fasilitas yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Siapa itu Allah? Allah itu ya sesembahan saya. Laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sesembahan pun kecuali Allah. Adapun dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus mengenal dari tiga sisi. Mengenalnya dari tiga sisi. Kalau tanpa tiga sisi ini, dia belum mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah dari sisi rububiyahnya, dari sisi perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, mengenal Allah dari sisi hak Allah yang harus diberikan oleh setiap manusia, setiap makhluknya. Dan yang ketiga, mengenal Allah, mengenal nama-nama, mengenal sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau satu saja dari tiga hal ini tidak ada, berarti orang itu belum mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah dari sisi rububiyahnya. Allah sebagai Rabb. Tadi di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta ini. Yang dinamakan dengan Rabb, kalau kita terjemahkan Rabb itu ya Tuhan ya. Rabb itu Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab, Rabb itu memiliki makna adalah pencipta, pengatur, pemilik, dan penguasa. Rabbul alamin berarti penciptanya alam semesta.
Rabbul Alamin berarti pemiliknya alam semesta. Rabbul Alamin berarti pengaturnya alam semesta. Rabbul Alamin berarti penguasanya alam semesta. Dan itu hanya Allah saja yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, dan yang mengatur. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang membantu Allah, yang ikut campur untuk menciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur untuk memiliki. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur untuk menguasai ataupun untuk mengatur alam ini. Sama sekali tidak ada. Murni hanya Allah sendiri, Allahu Ahad, Allah satu-satunya yang esa di dalam mengatur ini semua, di dalam menciptakan ini semua dan memiliki ini semua. Maka layak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena Allah kekuasaannya sempurna. Satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Adapun makhluk itu diciptakan. Makhluk tidak memiliki sesuatu. Dia tidak independen, tapi dia dikuasai. Kalau seperti itu tidak layak jadi Tuhan. Tuhan itu harus sesuatu yang sempurna, yang menjadi tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Adapun makhluk masih punya kelemahan. Kalau masih punya kelemahan, tidak layak dijadikan Tuhan. Karena Allah itu sempurna, Allah itu sendirinya satu-satunya yang mengatur, memiliki, menciptakan, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Sehingga kalau ada orang yang ternyata menyembah selain Allah, dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu kesyirikan. Kata beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan, satu-satunya yang menciptakan, tapi kok dijadikan tandingan dengan selainnya. Karena konsekuensinya kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Kalau ada orang yang menyembah kepada Nabi, dia telah menandingkan Allah dengan Nabi tersebut. Padahal Nabi itu tidak bisa menciptakan. Dia hanya manusia. Dia juga terlahir dari manusia. Dia terlahir dari manusia. Dan sebelumnya dia juga tidak ada. Dia baru muncul belakangan. Ibunya lebih dahulu ada. Setelah ibunya baru anak ini lahir. Setelah lahir kok dijadikan Tuhan? Tidak pantas. Karena dia makhluk yang memiliki keterbatasan. Adapun Allah, dialah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ini dari sisi rububiyah. Kemudian dari sisi uluhiyahnya, Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh seorang beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ketika ada yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan ini haknya Allah. Haknya Allah berarti kewajibannya makhluk. Kewajiban makhluk untuk mempersembahkan itu hanya kepada Allah. Itu haknya Allah sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata sahabat Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, adapun hak Allah atas hambanya, ayya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a.
Hak Allah atas hamba adalah menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini yang Allah minta dari seluruh makhluk. Menjadikan Allah saja yang berhak diibadahi. Tidak beribadah kepada selainnya. Adapun hak hamba atas Allah, artinya Allah pasti akan memberikan sesuatu itu kepada hamba tatkala hamba itu melakukan ibadah hanya kepada Allah, yaitu alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi kita punya jaminan kalau tidak berbuat kesyirikan tidak akan diazab oleh Allah, dan itu haknya Allah. Mohon maaf, itu kewajiban Allah. Jadi Allah punya kewajiban kepada hambanya, yaitu tidak mengazab, tidak menyiksa. Tidak menyiksa siapa? Siapapun yang tidak berbuat kesyirikan. Di mana tidak berbuat kesyirikan tidak akan disiksa oleh Allah. Alias sangat mudah sekali untuk Allah ampuni. Sebesar apapun dosa dan kesalahannya, kalau dia tidak berbuat kesyirikan, sangat mudah sekali untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang meninggal dunia membawa dosa syirik, maka ampunannya tidak dia dapatkan, tidak diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat berbahaya, perkara kesyirikan, yang menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk mengajarkan kepada masyarakat. Kita ingatkan keluarga, kita ingatkan tetangga, masyarakat kita, kaum muslimin yang lainnya, agar meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Jangan coba-coba melakukan kesyirikan karena resikonya sangat berbahaya. Kalau meninggal dunia belum tobat dari dosa syirik, naudzubillah min dzalik, haram masuk surga, tidak pernah masuk surga sama sekali. Tempat kembalinya pasti neraka, dan selama-lamanya ada di neraka. Sekalipun hanya satu kali dia berbuat kesyirikan, tetap tempat kembalinya adalah neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita membaca nas-nas ayat-ayat seperti ini, kita semakin bersyukur kepada Allah kalau kita ini ditakdirkan menjadi orang Islam. Kita bersyukur kita terlahir menjadi orang Islam. Kita mengenal Allah, kita bisa bertauhid kepada Allah, kita tidak menyekutukan Allah. Ini Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Dibandingkan ternyata orang-orang manusia di luar sana, banyak yang menyekutukan Allah, banyak yang tidak mengenal Allah, banyak yang tidak masuk Islam. Di dunia ini yang beragama Islam hanya 2, sekian %. Lebihnya ya, dari 8, sekian miliar manusia, 8, sekian miliar manusia, yang muslim hanya sekitar 2 miliaran. Sangat sedikit sekali. Kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga insyaallah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenal sifat-sifat Allah, termasuk juga mengenal nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, seseorang itu bisa semakin mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat misalkan mendengar, Allah punya sifat melihat, Allah punya sifat hidup. Dan ketika seorang tahu Allah punya sifat seperti itu, dia semakin fokus untuk menyembah Allah karena sempurna semua sifat-sifat Allah itu. Pendengarannya sempurna, penglihatannya juga sempurna, hidupnya Allah juga sempurna. Kalau manusia juga hidup, tapi hidupnya manusia itu tidak sempurna. Manusia hidup
itu ada batasan waktunya. Batasan waktu sebelum dia hidup sama batasan waktu setelah dia hidup. Sebelum dia hidup, dia belum ada. Manusia itu baru ada di muka bumi ini kalau dia dilahirkan di muka bumi, sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Dia kapan ada di muka bumi ini? Ya setelah dia dilahirkan. Sebelum dilahirkan, dia belum ada di muka bumi ini. Berarti hidupnya terbatas. Sebelumnya dia tidak ada. Setelah dia hidup di muka bumi ini, dia pun terbatas hidupnya. Ada batasan waktunya, dia akan mati. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Hidupnya selama-lamanya. Allah itu sudah ada sejak sebelum alam semesta ini ada, dan Allah juga tetap ada setelah alam semesta ini hancur. Hanya Allah saja yang ada. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan segala sesuatu selain daripada Allah itu adalah alam. Dan aku termasuk salah satu dari alam tersebut. Jadi alam itu apa? Alam itu adalah segala sesuatu selain daripada Allah. Apakah itu alam dunia, apakah itu alam kubur, apakah itu alam akhirat, semuanya adalah alam selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Kalau ada yang bertanya, kamu tahu, kamu mengenal Tuhanmu dari mana? Maka katakan, saya mengenal Tuhan saya dari ayat-ayatnya, dari ciptaan-ciptaannya. Mungkin ada yang bertanya, kamu menyembah Allah, kamu sudah melihat Allah atau belum? Kamu menyembah Allah, kamu sudah melihat Allah atau belum? Ya tentunya belum. Hanya orang Islam saja yang belum melihat Tuhannya. Adapun selain Islam, mereka sudah bisa melihat Tuhan mereka di dunia ini. Orang Nasoro melihat Tuhan mereka, orang Yahudi melihat Tuhan mereka, orang-orang musyrikin melihat Tuhan mereka. Yang belum melihat Tuhannya adalah orang Islam. Kita semua belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu belum melihat Allah, dari mana engkau bisa mengenal Allah? Dari mana kamu tahu Allah itu ada? Jawabannya dari ayat-ayatnya dan dari ciptaan-ciptaannya. Dari ayat-ayat Allah kita bisa mengenal Allah. Ayat-ayat Allah itu ada dua macam, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah yaitu ayat-ayat yang ada di dalam syariat, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah dari sana, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Al-Qur'an, Allah sedang mengenalkan dirinya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah sedang mengenalkan dirinya kepada manusia. Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengenalkan dirinya, Allah adalah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Al Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri. Ya, Al Qayyum, yang terus terjaga. Allah mengenalkan dirinya, qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang maha esa. Katakan Allahus Samad, dialah Allah yang tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Katakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada yang setara dengan Allah sama sekali. Ini semua Allah sedang memperkenalkan dirinya agar manusia bisa kenal siapa itu Allah. Rasulullah SAW juga mengenalkan Allah kepada manusia. Manusia bisa mengenal Allah karena dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membacakan ayat-ayat itu kepada manusia.
Beliau juga kalau ada yang bertanya tentang Allah, beliau jelaskan Allah itu memiliki kekuasaan, memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan manusia Allah bekali tiga perkara untuk bisa mengelola informasi tersebut. Manusia Allah bekali pendengaran, Allah bekali penglihatan, dan Allah bekali akal pikiran. Tiga komponen ini Allah bekali kepada setiap manusia supaya bisa menerima informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya pendengaran, dia bisa mendengar ayat-ayat yang dibacakan. Dia punya pendengaran, dia bisa mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya penglihatan, dia juga melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya akal, dia bisa merenungkan, dia bisa berpikir. Kalau dia menyembah manusia, dia menyembah makhluk, makhluk ini terbatas. Bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dan juga para penyembah-penyembah benda-benda langit. Ketika mereka menyembah matahari, tapi di malam hari matahari terbenam. Mereka menyembah rembulan, di siang hari rembulan juga hilang. Mereka menyembah bintang-bintang, hilang di siang hari. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Aku pengen Tuhan itu tetap ada. Mereka tidak bisa menjawab. Baik. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa mengenal Allah dari akal pikiran kita. Jadi dengan akal itu kita bisa mencerna, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kita bisa berpikir, lalu bisa mendapatkan ataupun mengenal Sang Pencipta tersebut. Dan memang manusia Allah fitrahkan untuk menyembah sesuatu. Allah fitrahkan setiap manusia untuk menjadikan sesuatu dia sembah. Makanya kita lihat orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka bisa menyembah perkara-perkara yang paling buruk sekalipun. Ada orang yang menyembah sapi. Ada atau tidak? Ada orang yang menyembah sapi. Padahal sapi itu lebih mulia manusia. Sapi itu hanya binatang. Manusia lebih terhormat, manusia lebih berakal. Tapi kok manusia mau-maunya menyembah sapi itu. Ada yang menyembah ular, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah batu-batu besar, ada yang menyembah pohon-pohon besar. Dan beraneka ragam orang-orang menyembah sesembahan tersebut. Kenapa? Karena fitrah manusia dia diciptakan oleh Allah untuk mencari sesuatu untuk dia sembah. Kalau dia tidak menemukan sesembahan yang benar, dia akan menyembah apapun itu. Yang paling buruk sekalipun. Kalau dia tidak menemukan sesuatu yang benar untuk dia sembah, dia akan menyembah sembarangan. Apapun dia akan sembah. Oleh karena itu, Allah fitrahkan kita punya pendengaran, punya penglihatan supaya bisa membaca, bisa melihat, bisa memikirkan ayat-ayat yang Allah berikan. Adapun ayat-ayat yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu wa makhluqatihi, ciptaan-ciptaan Allah. Dengan melihat ciptaan Allah, kita bisa mengenal adanya Tuhan. Sebagaimana kata seorang penyair, sesungguhnya bekas sesuatu menunjukkan ada yang pernah melewatinya. Bekas sesuatu menunjukkan ada yang melewatinya. Jadi kita misalkan melewati suatu jalan, kemudian ternyata ada kotoran kuda. Berarti kita tahu jalan itu pernah dilewati oleh kuda.
Kita melewati jalan tersebut ternyata bekas atau ada bekas kaki manusia. Berarti kita tahu jalan itu habis dilewati oleh manusia. Nah, bekas sesuatu itu menunjukkan ada sesuatu yang melewatinya. Begitupun ketika seorang melihat alam semesta ini, dia tahu ada yang mengaturnya. Tidak mungkin alam semesta ini hadir dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta ini bergerak dengan sangat teratur kalau tidak ada yang mengaturnya. Oleh karena itu, kisah dialog antara Imam Abu Hanifah dan juga orang-orang ateis. Mereka janjian untuk berdebat. Imam Abu Hanifah datang agak terlambat. Kemudian begitu dia sampai, dia mengatakan, saya minta maaf karena terlambat datang ke sini. Kata Imam Abu Hanifah, karena di pinggiran sungai Dajlah, di pinggiran sungai Dajlah, saya menunggu kapal ternyata tidak ada. Ternyata tiba-tiba ada pohon yang tumbang, kemudian pohon itu memotong dirinya sendiri dan menjadi papan, menjadi balok, menjadi kayu, lalu merakit dirinya sendiri menjadi kapal. Kemudian dia datang ke pinggiran sungai, datang ke dermaga, lalu saya menaiki kapal itu, lalu kapal itu berjalan ke tempat sini, saya bisa hadir di sini. Apa kata orang-orang ateis? Wah, ini mustahil. Gimana mungkin? Ya, kayu tumbang, kemudian pohon tumbang, kemudian jadi papan, jadi balok, lalu menyusun merakit jadi kapal, lalu mengangkut orang tanpa ada yang mengendalikan. Kata Imam Hanifah, kalian tidak percaya Tuhan. Padahal alam semesta ini berjalan dengan sangat rapi, berjalan dengan sangat teratur. Kalian katakan tidak ada yang mengatur. Mereka pun terdiam. Begitulah kita bisa mengenal Allah dari tanda-tanda ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah ini menunjukkan ada yang menciptakan. Di dunia saja ketika hadir sesuatu yang baru, kita tahu itu pasti ada yang membuat. Tidak mungkin sesuatu itu hadir dengan sendirinya. Kan sesuatu yang baru muncul BBM dari bahan bakar apa? Bahan bakar jerami atau apa. Tiba-tiba muncul BBM begitu. Terus kita bilang dia muncul sendiri, nggak ada yang bikin. Mustahil, ya. Itu cuma urusan dunia, urusan makhluk. Itu pun ada yang membuatnya. Dan segala sesuatu yang kita temukan di muka bumi ini selalu ada yang membuatnya. Gimana untuk alam itu kita nggak percaya kalau ada yang membuatnya? Pasti ada yang membuatnya. Pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan juga rembulan yang sangat rapi dan teratur sehingga kita bisa menghitung tanggalan itu tepat dan sesuai. Enggak selisih sedikit pun, ya. Perhitungan tanggalan, pergantian siang dan malam, semuanya rapi, teratur. Masya Allah. Dari situ kita bisa mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di antara dalilnya, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah itu adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Malam dan siang ini Masya Allah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa menciptakan malam hari, Allah bisa menciptakan siang hari, dan keduanya saling bergantian. Dan bagaimana Allah mengganti itu semua dengan sangat rapi. Kita lihat ketika pergantian siang dan malam tidak langsung berganti, tapi dia melalui proses dari malam yang sangat gelap gulita kemudian bergeser mulai masuk waktu fajar. Habis waktu fajar mulai perlahan-lahan sekeliling kita sudah mulai kelihatan.
Seperti sekarang ini kita lihat di sekeliling kita sudah kelihatan, walaupun masih agak samar-samar. Padahal sebelumnya masih agak gelap. Kemudian nanti makin terang sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, mataharinya cahayanya masih lemah, masih belum terlalu panas. Sampai waktu siang hari mulai panas. Begitu menurun sampai sore hari mulai menurun lagi sampai terbenam matahari. Dan terbenam matahari tidak langsung gelap. Ya, dia masih ada samar-samar, bisa kelihatan. Masuk waktu Isya baru mulai gelap, ya, makin gelap sampai tengah malam. Begitulah Allah mengatur pergantian siang dan malam. Bayangkan kalau ganti seketika, gimana nggak rusak mata manusia. Jadi kita mengalami ketika menyalakan lampu di waktu yang sangat gelap, langsung nyalakan lampu, gimana kondisi mata kita? Kaget. Ini sudah gelap semuanya, tiba-tiba ada yang nyalakan lampu, matanya langsung silau, kaget. Atau habis terang seperti ini tiba-tiba langsung seketika gelap, kaget mata manusia. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan sangat rapi. Wasyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda ciptaan Allah adalah matahari dan juga rembulan. Ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bukan hanya manusia, tapi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini karena adanya matahari. Bayangkan kalau tidak ada matahari, manusia harus butuh berapa watt listrik lampu untuk bisa menerangi dunia ini. Untuk bisa menerangi alam ini butuh berapa listrik gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan matahari yang sangat bermanfaat ya, dari sinarnya yang menerangi alam ini, kemudian dari cahaya panasnya untuk memberikan sinar yang bagus untuk kehidupan makhluk di atas muka bumi. Wal qamar, begitupun rembulan. Dengan adanya rembulan, orang bisa menghitung pergantian bulan. Ini sudah masuk bulan baru atau ini masih belum masuk bulan yang lain. Dan bisa untuk patokan dalam ibadah. Masuk bulan masuk hilal ya, pergantian bulan dari satu bulan ke bulan berikutnya, sehingga orang bisa beribadah dengan pergantian bulan tersebut. Wa min makhluqatihi as-samawatus sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara ciptaan-ciptaan Allah adalah langit yang 7 dan bumi yang 7, wa man fihinna, dan apa saja yang ada pada keduanya, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Ini juga tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit yang 7. 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, dan apa saja yang ada pada keduanya. Di bumi, di dalamnya ada makhluk-makhluk yang hidup, ada manusia, ada hewan-hewan, ada tumbuhan, ada gunung-gunung, ada air, ada segala macam. Begitupun di langit ada makhluk-makhluk yang hidup di sana. Ya, ada benda-benda langit, ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, dan ada jutaan benda-benda langit yang mungkin ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Semuanya bergantung pada langit tersebut. Ya, matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya itu menempel pada langit. Termasuk para malaikat yang mereka hidup di langit. Wal arduna sab'a, begitupun bumi yang 7 lapis. Wa ma bainahuma, dan antara keduanya, antara langit dan bumi ini juga ada kehidupan Allah. Ada awan, ada udara, ada beraneka ragamnya.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu adanya malam dan juga siang hari, adanya matahari dan juga rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan juga rembulan. Wasjudu lillah. Namun sujudlah hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan benda-benda itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian betul-betul orang yang menyembah Allah. Kalau betul-betul menyembah Allah, maka jangan menyembah benda-benda tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita, walaupun Allah menciptakan benda-benda ini begitu hebat, kelihatan sangat besar, matahari di mana besarnya, di mana banyak manfaatnya, begitupun rembulan, di mana besarnya rembulan. Walaupun seperti itu besar-besarnya makhluk ini, jangan disembah. Kenapa? Karena semua itu hanya kita, langit yang kita lihat, bumi yang kita saksikan, ini semua ciptaan Allah. Maka jangan pernah menyembah itu semua. Wasjudu lillah, sembahlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan benda-benda ini. Jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah. Ini membuktikan kalau ada orang yang menyembah selain Allah, dia belum dikatakan beribadah kepada Allah. Dia belum menyembah Allah. Dalil yang lain, qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila wan nahar yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Al-A'raf ayat 54. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yaitu kita masih membahas landasan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mengenal Allah, tujuannya agar ibadah hanya kepada Allah saja. Semakin orang itu khusyuk di dalam beribadah karena dia semakin mengenal Allah, mengenal kekuasaannya, mengenal ciptaan-ciptaannya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali kami baik, yang namanya ciri-ciri ibadah ya. Suatu perbuatan kita bisa tahu kalau itu merupakan ibadah. Baik, para ulama mendefinisikan ibadah yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak.
Ini sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini sangat lengkap. Makna ibadah adalah apa saja yang itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Baik itu ucapan, baik itu perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, ada perkara-perkara juga yang khusus milik Allah, tidak boleh diserahkan kepada makhluk. Jadi termasuk kesyirikan adalah memberikan persembahan yang seharusnya itu khusus untuk Allah, dia berikan kepada selainnya. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti juga akan memberikan contoh-contoh ibadah itu seperti apa saja. Di antara contoh-contoh ibadah itu seperti berdoa, minta sesuatu. Berdoa itu ibadah. Kalau ada orang yang berdoa kepada sesuatu, berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Dan doa itu juga ada beberapa macam. Ada doa untuk minta bantuan, ada doa untuk dalam kondisi-kondisi genting, ada doa untuk minta perlindungan. Jadi dalam bahasa Arab istilahnya beda-beda, tapi kalau dalam bahasa kita ya maknanya doa. Doa dalam kondisi genting itu namanya istighosa. Doa minta pertolongan namanya isti'anah. Doa untuk mohon perlindungan namanya isti'adzah. Nah, itu semua kalau diberikan kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah. Doa itu apa? Ya, minta-minta. Jadi dia minta kepada benda tersebut, dia minta kepada tempat tertentu. Itulah kesyirikan. Termasuk jenis ibadah yang khusus untuk Allah adalah menyembelih hewan. Apapun itu hewannya, kalau disembelih dan niatnya itu untuk diserahkan kepada benda tertentu atau kepada sesuatu tertentu, berarti dia sedang beribadah kepada sesuatu itu. Karena menyembelih itu khusus untuk Allah. Kecuali kalau kita menyembelih tidak ada niatan untuk mempersembahkan kepada sesuatu. Kita menyembelih hanya untuk makan dagingnya. Ini bukan dinamakan menyembelih untuk Allah. Ya, tapi ini boleh. Menyembelih untuk Allah itu kita ingin mencari pahala, ingin mendekatkan diri dengan sembelihan itu. Atau ingin memberikan persembahan. Ini ibadah. Termasuk rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa benci. Ini semua termasuk ibadah. Ya. Yang tadi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu contohnya yang ada dalam hati. Harapan, kemudian tawakal, kemudian rasa takut, rasa cinta. Ini kalau diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dan masih banyak lagi ya ibadah-ibadah. Adapun perkara yang bukan ibadah biasanya jelas ya, jelas kelihatan ini ibadah atau bukan ibadah. Perkara yang bukan ibadah ya jelas kelihatan antara ibadah sama yang bukan ibadah. Tentu kalau ada orang yang ngasih sesajen, kira-kira itu ibadah atau bukan? Ngasih sesajen itu ibadah atau bukan? Orang ngasih sesajen itu motivasinya untuk apa? Biasanya motivasinya minta perlindungan. Supaya apa? Kampungnya terjaga dari musibah,
tidak ada bencana alam di kampungnya, itu sedang berdoa kepada selain Allah, itu kesyirikan. Jadi orang ngasih sesajen itu bukan kayak orang ngasih makan kepada seekor kucing, ya. Bukan, kalau kita ngasih makan seekor kucing, kita kasih ini ada tulang-tulang ayam, tulang ikan, kita taruh di situ. Motivasinya ya nanti biar ada kucing lewat dia makan. Itu kira-kira ibadah bukan? Ibadah. Ibadah bukan? Ini buat makan kucing ya. Ini bukan ibadah ya. Ini jelas ini bukan ibadah. Boleh atau tidak? Boleh. Kita ngasih tulang di situ, ngasih ayam di situ, ngasih ikan di situ, tujuannya untuk kasih makan itu. Atau kita mau kasih makan seekor singa, kita taruh ayam di situ, tujuannya nanti biar singanya makan ayam itu. Ini perkara yang mubah, ya. Tapi kalau orang ngasih sesajen dan motivasinya adalah nanti tempatnya dilindungi atau dia mengharapkan dapat sesuatu dari arwah-arwah tertentu, nah itulah sudah ibadah. Berarti ini sama saja dia sedang minta berdoa kepada selain Allah, mengharapkan manfaat dari hal-hal yang gaib seperti itu. Kalau nggak kasih saja, keyakinannya nanti akan dapat musibah, nanti terkena bencana dan seterusnya. Berarti kan sedang mohon perlindungan kepada selain Allah. Sampai sini ada gambaran ya. Ya. Jadi kembali kepada niatnya, ya, dia motivasinya itu untuk apa? Dia lemparkan ayam ke laut atau lemparkan daging ke laut. Niatnya biar kasih makan ikan hiu. Gak apa-apa ya, karena motivasinya bukan untuk sesembahan. Tapi kalau niatnya untuk penjaga laut, sekarang sudah beda. Maksudnya sudah ibadah ini. Kenapa? Karena dia punya harapan tertentu gitu ya. Dia kasih daging itu, dia sembahkan ke laut. Kenapa? Ya macam-macam orang itu motivasinya biar mungkin nanti tangkapan ikannya semakin banyak. Bahkan dia sedang minta kepada Allah ya, atau supaya kalau mencari ikan itu diselamatkan dari bahaya dari bencana. Nah, itu semua ibadah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Kita bagaimana kita menyembah Allah dan kita melakukan sholat. Nah, ketika kita misalnya safar, kita sholat jangan, tapi ingin jamaah, ternyata sudah ketinggalan, misalnya. Nah, setelah itu kita sholat setelah melampaui waktu, misalnya berapa menit, 10 menit atau berapa jam. Nah, kita merasa setelah itu kita merasa lega. Nah, kita setelah sholat kan istighfar. Nah, kita merasa lega. Alhamdulillah saya bisa sholat. Apakah tidak boleh kita melakukan alhamdulillah saya bisa sholat? Itu perasaan itu kayak kita sudah kita melaksanakan. Apakah tidak boleh? Merasa senang setelah melakukan ibadah seperti itu ya. Tadi kasusnya sedang safar kemudian ketinggalan sholat jamaah, jelas jamaah tol. Iya tol. Tapi sholat jalan lagi merasa aman, alhamdulillah tenang, nyaman, karena sudah selesai sholat. Kewajibannya sudah gugur gitu ya. Padahal sholat adalah kewajiban manusia menyembah Allah, kewajiban manusia. Tapi kita rasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya dia senang karena kewajibannya sudah gugur. Enggak tanggung jawab lagi ya, ternyata sudah selesai. Baik, itu perkara yang bagusnya. Merasa senang habis ibadah, kata para ulama, justru kadang-kadang ibadah pahalanya kadang lebih besar dari ibadah itu sendiri. Habis sholat
kemudian perasaan senang ya karena habis sholat, itu pahalanya kadang-kadang lebih besar dari sholat itu sendiri. Sebaliknya, habis maksiat kok senang, habis maksiat senang, itu kadang-kadang dosanya lebih besar dari maksiat itu sendiri. Jadi ini perkara yang bagusnya kita bersyukur, kita senang setelah melakukan ibadah. Ini perkara yang sangat dianjurkan. Nah, apakah senangnya itu karena kewajibannya sudah gugur, tanggung jawabnya sudah gugur? Ini tidak masalah. Karena memang kalau kita belum melakukan ibadah itu, kita masih terkena kewajiban, masih terkena tanggung jawab. Kayak seakan-akan tanggung jawab itu masih ada di pundak gitu ya. Begitu kita sholat, semuanya sudah kita turunkan, jadi sudah lega. Jadi perkara yang bagus ya, perkara yang harus kita lakukan. Selalu merasa senang habis ibadah ya. Dan termasuk bersyukur juga kalau kita senang ya, misalkan kita senang, alhamdulillah Allah sudah kasih kita hidayah, bisa sholat ya, bisa melakukan ibadah ini, bisa melakukan ibadah itu. Contoh misalkan habis dari majelis ini, kita keluar dari masjid ya, kita merasa senang, alhamdulillah kita bisa sholat subuh, kita bisa menghadiri pengajian. Ini perkara yang dianjurkan ya, dan pahalanya lebih besar kadang-kadang dari ibadah itu sendiri gitu ya. Sebaliknya kalau perbuatan dosa, kita malah merasa menyesal, jangan malah senang ya. Nah, kalau ibadah, habis ibadah kok menyesal, nah kadang-kadang pahalanya hilang. Habis sedekah, ya sedekah, waduh, saya tadi sekitar 1 juta ini, sekarang saya lagi butuh 1 juta ini. Dia menyesal habis sedekah. Nah, itu dikhawatirkan uangnya pahalanya hilang gara-gara menyesal habis ibadah. Nah, tapi kalau dia habis ibadah dia senang, ini Masya Allah ya, pahalanya besar. Dan itu manusiawi ya, karena ibadah itu merupakan beban, merupakan tanggung jawab, dan kita senang setelah menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebagaimana kita senang ketika kita dikasih amanah, kemudian kita selesai tuntas jalankan amanah itu, kita merasa lega karena tanggung jawabnya sudah selesai. Allahu a'lam bishawab. Sabun kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.